Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah allazi ja'ala ramadana miftahal liturqil khairati was sa'adah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ayyuhal hadirun jamaah Masjid Nurul Huda ingkang kula mulyakaken. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemuliaan yang ingin kulolan panjenengan raih adalah kemuliaan dalam kehidupan yang hakiki, kehidupan yang tinggi. Jangan kemuliaan yang ingin kula panjenengan capai kemuliaan rendah. Kemuliaan rendah. Para bapak hadirin yang saya muliakan, tentunya bertanya, mana kemuliaan tinggi dan mana kemuliaan rendah? Betul nggih? Yang disebut kemuliaan tinggi, walal akhiratu khairul laka minal ula. Kan ngoten nggih? Jadi akhirat itulah yang menjadi tujuan kula panjenengan dalam kehidupan dunia ini yang harus kita capai. Kalau keinginan rendah, ya kehidupan dunia ini itu keinginan rendah. Itulah sebabnya kulolan panjenengan diperintahkan berpuasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena persoalan kok manusia cenderung kepada keinginan rendah. Begitu dicipta, siapa makhluk manusia yang pertama kali dicipta? Bapak Ibu siapa? Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Sejarah sudah menceritakan kepada kita bahwa Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam begitu dicipta sempurna, ternyata dia bisa dibelokkan atau dirayu oleh iblis untuk makan apel. Bahwa dia itu bahasa tinggi, bahasa rendahnya apel, apalagi sing enak-enak lah, sing enak-enak ya. Waktu berbuka puasa niku sing paling enak. Nah itu keinginan rendah, pangkat, jabatan, sugih, duwe mobil Alphard. Ono sing duwe mobil Alphard? Semuanya itu keinginan rendah. Keinginan rendah, Bu. Paham? Jenengan milih sugih apa milih miskin? Aduh, keinginan rendah yang dipilih. Keinginan sugih.
rendah sampean eruh sing jenenge Sayyidah Khadijah Ummul Mukminin. Sapa niku? Istri Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah pertemukan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena ada tugas Rasulullah untuk diperlihatkan kepada kula panjenengan. Ada tugas Rasulullah yang mau diperlihatkan pada kula panjenengan semua. Yang mau diperlihatkan mengawini atau menikahi Khadijah, di mana Khadijah seorang janda sudah umur 40, padahal Rasulullah masih bujang ting-ting. Ano bujang ting juga. Ono bujang ting. Biasanya perawan ting-ting ya. Ki bujang kok ting-ting. Alah. Kenapa kok Rasul diperintah Allah menikahi Khadijah? Ingin memperlihatkan kepada kula panjenengan semua bahwa Khadijah yang kayanya memiliki tanah di negeri Mekah 2/3. Bayangkan, memiliki tanah 2/3 Mekah. Jadi kalau ada orang sugih, kira-kira ada yang kaya di Surabaya, Bu? Uang yang bisa memiliki 2/3 kota Surabaya. Ada. Sampai sekarang kan belum pernah ada ya. Belum pernah, separuh aja nggak ada. Punya tanah separuh milik siapa itu? Tungguan misalnya. Tidak pernah. Khadijah memiliki tanah 2/3 Mekah sasugi-sugi wong. Bangsawan, cantik. Tetapi cantik dan bangsawan semua merupakan keinginan rendah. Maka Rasulullah diperintah, rubahlah Khadijah itu. Ini yang perlu jenengan pahami. Rasulullah menikahi Khadijah, merubah dari orang paling kaya di Mekah, Khadijah binti Khuwailid, terkaya, paling kaya lah pada saat itu, tidak ada yang melebihi kayaannya. Rasulullah itu neneknya Abdul Muthalib juga pejabat, tapi tidak punya kekayaan besar. Khadijah binti Khuwailid ini, ya Allah, luar biasa. Tapi karena Allah ingin memperlihatkan kepada kula panjenengan umat Rasulullah SAW bahwasanya semua harta kekayaan dunia miliki separuh Indonesia lah, milik seseorang, itu tidak ada arti apa-apa. Para bapak ibu, tatkala sudah dinikahi Khadijah, maka di dalam Al-Quran itu terlalu banyak sekali ayat yang menyebutkan wa anfiqu fi sabilillah, wa anfiqu fi sabilillah, bersedekah di jalan Allah. Ini harus dijalankan Rasulullah lebih dulu. Maka Khadijah yang kaya raya, hartanya diambil untuk fisabilillah, habis. Sampai-sampai di masa Khadijah mau meninggal, bapak ibu, baju yang dipakai 83 tambalan. Dari wong sugi luar biasa menjadi baju yang dipakai mau meninggal dunia 83 tambalan.
mungkin bisa lebih. Saya tidak pernah hitung. Ibu-ibu pernah hitung gitu. Itu tandanya apa? Dari kaya raya, kepentingan dunia, keinginan rendah, betul-betul jatuh pakaiannya saja 83 tambalan di masa mau meninggal dunia. Pernah mendengar cerita umat Islam yang seperti ini, seperti Sayyidah Khadijah? Gak pernah. Rata-rata kalau panjenengan kepingin meninggal dunia pada saat sugih, iya, supaya nanti dibawa ke kuburan pakai apa? Nggak ada. Biar ada alfatnya dijadikan ambulan, disimpan di luarnya makam, gak iso masuk. Iya, beres. Bapak Ibu, ini ndak main-main cerita ini. Oleh sebab itu, sebelum Rasulullah datang ngajar kula panjenengan tentang Islam ini, Nabiullah Adam sudah diperintahkan oleh Allah bahwa di dalam dirimu ada nafsu yang sangat berbahaya. Yang saya baca tadi ayat wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di dalam diri manusia ini nafsu itu dan kelengkapannya, termasuk akal pendukung nafsu itu, kecuali hati. Hanya hati yang baik yang sulit dikendalikan oleh nafsu. Sebab itu Nabi Adam diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam suratul Baqarah ayat 37. Fatalaqa Adam min rabbih bikalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Ini Al-Quran, tapi ini ayat untuk Nabi Adam. Berarti ada zaman Nabi Adam sudah ada ayat-ayat ini diturunkan kepada beliau. Rasulullah kan lengkap. Semua nabi-nabi itu sudah di dalam Al-Quran. Untuk pelajaran, apa janji Allah kepada Khadijah binti Khuwailid tatkala Rasulullah menangis disebabkan karena Khadijah yang mau meninggal dunia yang kaya raya tadi kemudian pakai pakaian tambalan tersebut, kain kafannya saja tidak ada, sampai dia panggil anaknya yang bernama Fatimah. Ini anaknya Khadijah kan Fatimah ya. Saya di Fatimah. Mintakan surbannya abahmu yang biasa dipakai berdakwah untuk menjadi kain kafan saya. Kira-kira pada saat mau meninggal masih sufi apa sudah miskin? Bukan miskin lagi. Masya Allah. Ini bukan persoalan kok kenapa Allah memberikan seperti tidak. Tahukah Bapak Ibu tatkala Khadijah meminta surban Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang biasa dipakai berdakwah untuk kain kafan, seluruh langit nangis semua. Wong sugih kok iso jadi begini, kan kafannya enggak ono. Cerita sedih Bu.
Tapi apa yang akan terjadi? Allah lalu berkata, wahai Muhammad, inilah bentuk contoh terbaik bagimu dalam risalah agamamu. Seorang yang saya angkat langsung ke surga dan menjadi ummul mukminin. Masya Allah, pangkatnya langsung jadi ummul mukminin. Bu, dalam kehidupan ini kula panjenengan selalu berharap agar mugi-mugi poso niki utang lunas. Lo kok iso nggih? Kan gitu niatnya ya. Mboten, Bu. Kalau Nabi Adam diperintahkan tobat, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau kula lan panjenengan sebagai umat Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Kenapa? Mangke balik sampeyan buka Al-Qur'an nggih sebagai oleh-olehnya. Surat At-Taubah. Saya agak lupa ayatnya. 85 mungkin, 35 mungkin. Di mana di situ diingatkan, hai orang-orang yang suka mengumpulkan harta benda, bahasa lainnya emas perak. Nggih, harta benda emas perak itu nggih. Berita gembira bagi kamu, Allah sampai apa namanya itu seakan-akan banyoli wong-wong. Berita gembira. Harta bendamu yang kamu kumpulkan di dunia dengan lupa untuk berinfak seperti Khadijah tadi, maka siap-siaplah harta bendamu akan menjadi kayu bakar yang membakar dirimu. Ini saya ambil terjemahan seperti itu sajalah mudahnya. Makanya semua harta Khadijah dihabiskan karena sangat berbahaya. Inilah orang yang punya apa? Niat dan keinginan atau nafsu tinggi. Nafsu tinggi. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Tapi kalau nafsu rendah, silahkan. Saya paham sekali ilmu ini. Makanya saya bangun pondok dengan Kiai Asep, dengan Ustaz Abu Dzar Muallim bertiga. Jadi Allah panggil Ustaz Abu Dzar Muallim lebih dulu kan gitu ya. Tinggal saya dengan Kiai Asep. Sampai sekarang tidak pernah saya minta apa-apa, Bu. Enggak usah kasih apa-apa sama saya. Aku takut. Aku tidak sanggup dibakar oleh Allah di api neraka. Tidak sanggup, Bu. Berat, Bu. Berat. Tapi apa yang saya rasakan? Dari puasa yang mulai umur 5 tahun sampai sekarang tidak pernah ngokel. Sampai umur saya sekarang sudah 76. Tidak pernah ngokel. Alhamdulillah. Tadi itu buah dari puasa saya bisa mengekang hawa nafsu saya untuk minta jatah. Kira-kira sanggup enggak kayak nonton? Sekarang hanya disuruh saya, Bu, tiap Rebu suruh bagi-bagi. Suruh bagi-bagi, nanti Rebu lagi nanti. Saya ke situ jam 7 nanti.
Walaupun beliau ada di umroh Mekah, tapi saya sudah dipanggil, ini bagikan. Waktu masih orang 20 Bu bisa dapat 100. Tapi sekarang sudah 150 orang. Uangnya tidak pernah berubah. Apa saya protes? Harus berubah? Enggak. Terserah jenengan. Nanti saya ngatur secara otak saya gimana cara supaya semua dapat. Walaupun tinggal 10.000 kan gitu ya. Yang penting dapat. Dan jangan saya ambil. Saya khianat kepada amanat Pak Asep kalau saya ngambil. Karena saya lebih dahulu sudah diberi ini apa namanya kalau dikasih ada tugas sudah dikasih apa namanya? Amanah. Hah? Bukan, kalau amanah yang tadi tugasnya aku diberi karena menjalankan amanah. Apa itu? Sama dengan nanti kalau saya pulang kan dikasih amplop, Bu. Apa jenenge itu? Saya tidak pernah buka amplop itu berapa, terserah. Karena saya kepingin dakwah jenengan supaya ketemu besok di Bu. Sampean besok pasti masuk kubur enggak? Pasti enggak? Lalu sampai dikubur sampean selesai masalahnya. Kenapa? Padahal kan sudah hancur jadi tanah. Hah? Hah? Manusia dicipta harus pahamkan. Ada dua, Bu. Ada dua bentuknya kita ini. Satu namanya jasmania atau jasad, ya. Dia dari tanah. Karena dari tanah dikembalikan. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Dari tanah kembali ke tanah. Tapi ada yang innalillah wa inna ilaihi rajiun, itu rohaniah. Dalam surat As-Sad ayat 72 disebutkan nafakhtu fihi mirruhi, ditiupkan oleh Allah rohnya. Berarti di dalam tubuh kula panjenengan semua ada roh dari tiupan Allah. Itu yang disebut rohani. Dialah yang hidup karena Allah hidup. Paham? Kula sampean puasa diminta oleh